Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia bersama saya Rifani Rizka Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit dari suatu zat, serta kita akan mengetahui apa saja senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam larutan elektrolit. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat berlarut, misalnya air. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa saja sifat elektrolit? Apabila zat terlarut dilarutkan dalam pelarut air, maka akan terurai menjadi ion-ion bebas, yakni ion positif dan ion negatif, serta dapat menghantarkan listrik. Apa hubungan sifat elektrolit dengan ikatan kimia? Ikatan kimia itu banyak macamnya, namun kita bahas di sini cukup dua saja. Ikatan kimia terbagi menjadi ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion memiliki ciri-ciri yaitu ikatan kimia yang terbentuk dari gaya tarik antara ion positif dengan ion negatif membentuk senyawa ionik padat. Lalu, ikatan ini terjadi melalui proses transfer elektron dari atom yang mudah melepaskan elektron ke atom yang mudah menarik elektron. Ikatan ini hanya dapat terjadi antara dua atom dengan perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, yakni unsur logam dan unsur non-logam. Berikut cuplikannya. Ikatan kimia terjadi untuk mencapai kestabilan. Stabilan berdasarkan gas mulia didasarkan oleh duplet dan juga oktet. Unsur selain gas mulia tidak ada yang stabil. Dalam mencapai kestabilan perlu berikatan. Nah, ikatan kimia itu terdiri dari ikatan ion yang berciri-ciri. Ikatan ini hanya terjadi antara dua atom dengan perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, yakni unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam adalah golongan 1A dan 2A. Unsur non-logam adalah golongan 6A dan 7A. Ciri-ciri kedua, ikatan ini terjadi melalui proses transfer elektron dari atom yang mudah melepaskan elektron ke atom yang mudah menarik elektron. Misal, atom yang mudah melepaskan elektron yaitu golongan 1A dan 2A. Contohnya yaitu natrium dengan nomor atom 11. Lalu, atom yang mudah menarik elektron contohnya adalah golongan 6A dan 7A, yaitu klorida dengan nomor atom 17. Di mana natrium memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 8, 1. Dan klorida memiliki konfigurasi elektron 287, di mana natrium memiliki elektron valensinya adalah 1 dan klorida memiliki elektron valensinya yaitu 7. Lalu, untuk mencapai kestabilan, sebaiknya natrium melepaskan 1 elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau stabil. Lalu, agar klorida mencapai kestabilannya, maka sebaiknya klorida menerima 1 elektron, sehingga menjadi 8 atau stabil. Karena adanya transfer elektron dari natrium positif kepada klorida negatif, maka akan membentuk senyawa ionik yaitu natrium klorida. Ciri yang ketiga yaitu ikatan kimia yang terbentuk dari gaya tarik antara ion positif dengan ion negatif membentuk senyawa ionik padat. Karena natrium melepaskan 1 elektron, jadinya natrium memiliki muatan positif 1. Dan karena klorida telah menerima 1 elektron, sehingga klorida bermuatan negatif 1.
Sehingga ion positif natrium yang berikatan dengan ion negatif klorida akan membentuk suatu senyawa ionik padat. Lalu, apabila senyawa ionik padat natrium klorida dilarutkan di dalam air, maka ikatan natrium klorida terputus menjadi ion positif natrium dan ion negatif klorida, dan ion-ion tersebut akan bereaksi dengan molekul air, sehingga terbentuklah fase larutan dari ion positif natrium dan ion negatif klorida. Maka ion-ion tersebutlah yang akan berinteraksi dengan elektron-elektron yang berasal dari arus listrik, sehingga menyebabkan lampu menyala dengan terang. Hal itulah yang menyebabkan senyawa ionik bersifat elektrolit. Ikatan kovalen memiliki ciri-ciri yakni ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama untuk mencapai kestabilan, biasanya unsur non-logam dengan unsur non-logam, sehingga terbentuklah senyawa kovalen. Ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar memiliki ciri-ciri yakni ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama dengan perbedaan keelektronegatifan yang besar. Silakan simak cuplikan berikut. Cara mencapai kestabilan unsur selain ikatan ion ialah ikatan kovalen. Ikatan kovalen berciri-ciri ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama untuk mencapai kestabilan, biasanya unsur non-logam dengan unsur non-logam, sehingga membentuk senyawa kovalen. Unsur non-logam adalah golongan 6A dan 7A. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama dengan perbedaan keelektronegatifan yang besar. Misal, contoh unsur non-logam yaitu hidrogen dengan elektron valensi terluar 1 dan klorida dengan elektron valensi terluar 7, di mana hidrogen membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan yaitu duplet, dan sedangkan klorida membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan yaitu oktet atau 8. Hidrogen memiliki elektron valensi terluar 1 dan klorida memiliki elektron valensi terluar yaitu 7. Nah, di sini klorida untuk mencapai kestabilan atau 8 membutuhkan 1 elektron dari hidrogen, dan hidrogen untuk mencapai kestabilan atau duplet membutuhkan 1 elektron dari klorida. Sehingga di keduanya ini telah terjadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Apabila HCl dilarutkan di dalam air, akan terurai menjadi ion-ion bebas. Hal ini terjadi karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Hidrogen lebih cenderung parsial positif, sedangkan klorida lebih cenderung parsial negatif. Hal ini disebabkan karena klorida memiliki elektron valensi terluar yang lebih besar daripada hidrogen, sehingga klorida memiliki keelektronegatifan yang besar dan cenderung negatif, sedangkan hidrogen menjadi positif. Nah, karena perbedaan dui kutub positif dan juga negatif inilah yang menyebabkan apabila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Dan apabila bereaksi dengan elektron dari sumber listrik, maka dapat mengantarkan listrik. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar memiliki ciri-ciri yakni ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama namun dengan keelektronegatifan yang sama. Silakan simak cuplikan berikut. Ikatan kovalen berikutnya yaitu ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama dengan keelektronegatifan yang sama. Ikatan kovalen nonpolar misalnya CH4 yang terdiri dari unsur hidrogen dengan nomor atom 1 dan konfigurasi elektron 1 serta unsur karbon yaitu dengan nomor atom 6 dan konfigurasi elektron 2, 4. Di mana hidrogen membutuhkan 1 elektron untuk kestabilannya yaitu duplet. Lalu karbon membutuhkan 4 elektron untuk mencapai kestabilannya yaitu menjadi oktet atau 8.
Nah, atom karbon ini memiliki elektron valensinya yaitu 4, dan sedangkan hidrogen memiliki elektron valensinya yaitu 1. Dan di sini hidrogennya ada 4 buah. Nah, di sini hidrogen memakai 1 elektron dari atom karbon untuk keempat buah hidrogen ini. Nah, sedangkan karbon memakai 1 buah elektron dari hidrogen. Nah, sehingga terjadi pemakaian bersama. Nah, sedangkan HCl itu terjadi pemakaian bersama juga, namun dia terlihat perbedaan keelektronegatifannya besar sekali dan terbentuk parsial positif dan parsial negatif. Sedangkan CH4 ini keelektronegatifannya sama, sehingga nonpolar atau CH4 ini dia tidak dapat larut dalam pelarut air. Nah, jadi dia bukan elektrolit, karena elektrolit itu kan larut dalam pelarut air. Jadi kesimpulannya kovalen polar itu merupakan dari elektrolit. Nah, sedangkan kalau kovalen nonpolar itu bukan elektrolit. Kalian sudah paham bukan kenapa senyawa ion dan senyawa kovalen merupakan elektrolit?